Oke, halo teman-teman, kembali aku menemani teman-teman semua. 4 atau 3 hari yang lalu aku udah ngebahas yang sedih-sedih, terus memotivasi teman-teman agar bangkit dari keterpurukan, dari putusnya cinta, atau mungkin yang lagi galau. Dan untuk hari ini temanya berbeda lagi. Ini bagi teman-teman yang mungkin masih putus bercinta tapi ada incaran baru, atau mungkin lagi PDKT, atau mungkin yang sudah mempunyai pacar. Syukur banget. Syukur banget, maksudnya bukan syukur yang negatif loh. Syukur banget kalau udah punya gebetan terbaru dan itu bisa membuat hidup kalian lebih bahagia. Di sini hari ini aku akan ngebahas 6 tips untuk teman-teman agar hubungan itu awet. Hubungan itu awet. Jadi setelah kalian udah tahu kalau kalian tuh korban dari predator cinta, seperti korban dari para predator bucin ataupun juga sifat-sifat pasangan kalian nggak baik, sudah kalian putuskan, saatnya kalian untuk move on dan mencari pasangan yang benar-benar real love kalian atau true love kalian ya. Ada 6 step atau 6 tips tentunya akan membantu teman-teman yang lagi menjalin hubungan percintaan dengan pacar Anda tentunya. Yang pertama, komunikasi. Ya, komunikasi itu penting banget. Kenapa? Jika kalian jarang melakukan komunikasi, itu kalian akan terlihat kurang perhatian dan ya pokoknya ada minusnya lah. Tapi komunikasi yang terlalu intens, yang terlalu sering juga terlalu too much juga itu nggak bagus gitu. Karena pasangan kalian nanti akan merasa kerepotan. Dikit-dikit kalian ngechat dia, nge-WA dia. Pokoknya sejam sekali nge-WA, sejam sekali nge-WA. Aduh, itu kan jadi repot. Ya. Jadi kalian harus pintar mengatur komunikasi intens yang bagaimana. Misalnya pagi bangun pagi kalian sapa, siang kalian sapa sekali, malam kalian sapa sekali, dan sebelum tidur kalian ngobrol-ngobrol. Itu ada komunikasi yang baik. Tapi tergantung pasangan kalian. Kalian lihat dulu, apabila dia lagi sibuk bekerja untuk masa depan kalian, untuk tabungan kalian, kalian jangan terlalu mengganggu dia. Kalian harus pintar, smart, mencari waktu yang cocok. Kira-kira nih dia nih istirahat jam berapa? Kira-kira dia waktu senggangnya jam berapa? Atau hari ini kayaknya dia full banget ya. Dia tuh benar-benar full banget, lagi rush banget. Kalian jangan mengganggu dia gitu. Tapi kalian coba curi sedikit waktu yang kira-kira dia senggang itu kapan kalian chat gitu ya. Memang komunikasi ini juga selain memupuk hubungan kalian, komunikasi yang baik tentunya akan membangun suatu hubungan yang lebih baik dengan pondasi yang kuat. Tapi komunikasi yang buruk itu akan menghancurkan pondasi kalian. Ya, dan komunikasi juga harus pintar. Jangan kalau lagi komunikasi itu kalian tuh bawaannya tuh ngebahas masalah-masalah yang nggak penting. Jangan, seperti masalah yang akan memicu pertengkaran kalian. Itu jangan kalian lakukan. Paham ya? Tapi memang sih dalam percintaan bumbu-bumbu pertengkaran tuh ya perlu lah. Nggak ada sih orang yang hubungan tuh langgeng, nggak ada pertengkaran. Ibaratnya lidah sama dengan gigi kan deket, pasti suatu hari akan kegigit juga, bagaimanapun juga. Jadi paham untuk komunikasi yang pertama udah paham ya. Step yang kedua atau tips yang kedua yang ingin saya share kepada teman-teman adalah me time. Me time, waktu kualitas dari waktu saya. Memang kita butuh waktu me time ya. Misalnya pasangan kalian juga butuh waktu me time. Kita biarkan aja, dia mungkin butuh waktu, dia pengen nonton atau dia ingin sama keluarga dia. Kalau dia pengen nonton, kalian nggak hobi nonton, mungkin kalian nggak masuk kalau diajak nonton. Tapi kalian harus ya ngerti dia juga punya waktu untuk kualitas dari waktu dia atau me time, quality time dia, seperti dengan keluarga atau mungkin ya dengan lain-lainnya. Yang jelas komunikasi harus lancar. Kembali lagi ke komunikasi. Ketika dia me time, dia ada ngobrol kepada teman-teman. Ini aku lagi di sini ya, nanti gini-gini bla bla bla. Jadi ada mengabarin kepada teman-teman agar nanti teman-teman tidak berpikiran negatif. Kok WA aku di-read doang, kok WA aku nggak di-read, kok dia nggak aktif gini segala macam bla bla bla. Jadi kalian juga ya harus ya memberikan waktu untuk dia, dan kalian juga harus kode ke dia agar dia peka gitu. Biasanya sih kalau untuk pria sih kurang peka, kalau wanita tuh lebih peka biasanya. Jadi kalian tuh harus peka.
Paham ya? Oke. Dan juga selain me time, yang kedua ada us time. Jadi waktu bersama, waktu berdua. Kalau kalian RDR, waktu berdua kalian kapan? Misalnya jam sekian malamnya untuk teleponan, untuk video call dan lain-lainnya. Begitu juga dengan kalian. Ya. Jadi kalian harus ada waktu yang mungkin kalian adakan buat berdua, misalnya pada malam minggu atau pada malam Selasa, Rabu, Kamis, kapanpun juga, dan itu jam berapa dan ngumpulnya di mana, ketemuannya di mana untuk kalian memadu asmara, tapi dalam hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Pacaran sehat tentunya, jangan pacaran yang nggak sehat, jangan melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kalian bisa berdua ya untuk memadu asmara agar percintaan kalian itu lebih terpupuk, lebih kuat fondasinya, dan kalian itu siap nantinya untuk menjelang ya ke step selanjutnya, dan mungkin hubungan kalian akan awet dan langgeng. Ya, tadi ada komunikasi, me time dan juga us time. Terus kalau kita pacaran dengan orang kita kasih, tentu kita ada sedikit ingin memberikan kesenangan, ingin melihat dia bahagia itu bagaimana? Biasanya orang dengan memberikan kado. Ya, berikan kebahagiaan. Step yang selanjutnya adalah berikan kebahagiaan. Seperti kalian memberikan kado yang kecil, tapi tidak terlalu mahal, tapi itu sangat mendalam, menusuk di diri dia. Misalnya ketika dia tuh menyukai liontin kalian, yang tentu bukan liontin yang mahal ya, atau terserah deh mau yang gimana-gimana. Atau mungkin dia menyukai sesuatu dari yang Anda miliki dan dia rasanya ingin memiliki, Anda bisa memberikannya kepada dia. Mungkin biasanya sih kalau teman-teman atau pasangan yang ingin memiliki sebagai barang dari kita seperti baju, gelang ataupun apapun itu juga, itu karena dia tuh ingin agar kamunya selalu dekat dengan dia gitu. Jadi berikan aja kado seperti itu dengan cara memberikan surprise gitu. Misalnya dia lagi ngambek atau lagi pokoknya lagi ada masalah, tiba-tiba kamu datang memberikan surprise ke dia. Iya, nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu merek handphone yang A, B, C, D dan yang mahal-mahal yang sampai puluhan juta atau ratusan juta, nggak perlu. Nilai 1.000, 2.000 rupiah, 10.000, 20.000 rupiah atau 30.000 itu akan sangat menilai kalau kamu memberikannya dengan tulus dan dengan rasa cinta, dan itu akan menjadi barang berharga buat dia. Paham ya teman-teman ya? Jadi tadi udah ada kado. Dan yang next, yang kelima adalah kalian harus jujur dalam berhubungan. Seperti yang berkaitan dengan komunikasi dan lain-lainnya, memang ini akan berhubungan dengan itu juga. Kalian harus jujur dalam arti kata, ya, kalian jika ada permasalahan yang kalian tidak suka dari pasangan kalian harus menyatakan, menginformasikan, yang aku nggak suka loh kalau yang itu nggak perhatian ke aku nggak suka loh kalau kamu tuh misalnya ya yang kamu deketin si A, si B, si C, meskipun even tuh dia hanya sebagai teman, karena harus kasih tahu, dan dia peka nggak gitu. Sebagai pasangan yang baik dan juga pasangan yang real love atau true love, dia akan peka, dia akan menuruti keinginan kamu, karena itu yang kamu inginkan. Karena di mana juga dia tidak ada pikiran negatif untuk menduakan kamu, pasti dia akan menuruti keinginan kamu. Jadi komplainlah kepada dia, tapi jangan komplain yang terlalu ekstrim seperti dikit-dikit komplain tidak ya. Yang membuat kalian nyaman itu, yang membuat kalian tidak nyaman itu apa? Kalian komplain. Yang membuat kalian nyaman itu apa? Kalian kasih tahu bahwa aku sukanya begini. Maka hubungan itu akan awet tentunya. Sejauh ini sudah paham teman-teman untuk step yang tadi, yang kelima, jujur. Dan yang terakhir adalah saling percaya ya. Kalau kalian genggam satu genggam pasir, kalian genggam dengan kuat dan erat, otomatis pasir itu akan keluar dari beberapa bagian dari tangan kalian atau jari kalian, celah-celahnya. Dan itu ya ibaratnya seperti itu. Apabila kalian ya terlalu tidak mempercayai pasangan kalian, dan kalian terlalu maksudnya itu terlalu mencintai, sehingga kalian itu membuat kalian tuh nggak percaya kepada pasangan kalian dan membuat kalian itu cemburu, posesif ya. Kalian pegang erat pasir yang kalian pegang erat itu, dia akan keluar gitu. Coba kalau kalian pegangnya secara dengan hati, tidak terlalu erat dan dengan benar-benar logika, pasir itu tidak akan jatuh
dalam jumlah yang banyak. Seperti itu ibaratnya. Jadi, kalau teman-teman yang LDR dengan pasangan kalian, ya, kalian gunakan logika kalian. Waktu intens komunikasinya bagaimana, sikap dia bagaimana, tingkah laku dia bagaimana, gitu. Dan itu kalian bisa ngambil keputusan apakah LDR itu lanjut atau tidak. Ataupun juga bagi teman-teman kalian yang teman-teman ya yang kalian punya pacar ya, yang satu kota, kalian juga bisa melihat gitu. Tingkah laku dia, sikap dia, perhatian kalian itu akan mengindikasi satu hubungan yang benar. Tapi ingat, jangan selalu negatif thinking, harusnya positive thinking. Negative thinking itu boleh kalau ada bukti-bukti yang memperlihatkan kepada kalian terhadap pasangan kalian yang mungkin yang nggak benar gitu ya. Jadi saling percaya itu kalian harus benar-benar percaya kepada pasangan kalian dengan sepenuh hati. Jangan dikit-dikit curiga, dikit-dikit cemburu. Itu tidak baik. Dan itu akan membuat hubungan kalian itu menjadi hambar. Ya, contohnya lah ke diri kita, ke diri kita. Misalnya kita itu berpacaran dengan orang lain, dengan pacar kalian ya, misalnya ya, kalian berpacaran dan orang tersebut ya, pacar kalian ini tidak percaya kepada kalian, dikit-dikit cemburu ya, atau ya gitulah. Nah, landasan dari ketidakpercayaan dari hubungan kalian itu akan membuat hubungan kalian itu bubar gitu. Makanya berpikirlah positif, jangan berpikiran negatif. Kalau kalian berpikiran negatif, otomatis yang keluar itu adalah negatif dan negatif. So, kalian harus berpikiran positif. Paham ya teman-teman sejauh ini? Iya, itu 6 tips. Dan hari ini videonya tidak terlalu panjang karena tidak terlalu dibahas yang menurutnya yang materinya tidak terlalu banyak. So, bagi kamu teman-teman yang lagi mungkin galau, kalian bisa nonton video aku yang lalu-lalu, gimana mengatasi galau kalian, gimana membalaskan dendam kalian, yang tidak saya sarankan, tapi dalam arti kata yang elegan dan juga yang benar-benar ya membuat kalian tuh terlihat lebih smart gitu ya. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan kepada aku, kalian boleh kirimkan pertanyaan kalian, dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan bagikan video ini apabila video ini memang bisa membantu teman-teman kalian yang dalam hubungan asmaranya itu sedang naik up and down, turun naik, atau hubungan asmaranya dipenuhi dengan pertengkaran atau apa, atau mungkin ya hubungan asmaranya ya penuh dengan negatif yang nggak baik. Kalian bisa share kepada teman kalian agar mungkin dengan video ini akan membantu hubungan teman-teman atau pacar kalian atau teman kalian yang mempunyai pacar yang lagi jelek hubungannya, membantu untuk dipupuk lebih baik dan lebih baik, better and more better gitu. Paham teman-teman? Baik, well, thank you so much untuk telah join di video aku. Sekali lagi, jangan lupa di like dan di subscribe. Sekian video dari saya, see you and goodbye. Kita jumpa lagi di next video berikutnya.